Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah berkecamuknya dunia dengan segala tuntutan dan harapan agar keadilan ditegakkan, kebenaran diberitakan, kasih dinyatakan, firman Tuhan hari ini yang menyapa saudara dari Mazmur 104 ayat 31 sampai dengan 35. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari firman Tuhan yang kita baru saja dengar dan baca, kita mendapatkan pengajaran dari Tuhan. Yang pertama, tetaplah senantiasa memuji Tuhan dalam segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Jangan memuji diri, jangan memuji sesama, jangan memuji apapun selain hanya kepada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang memelihara dan menopang segala karyanya. Mari kita tetap tekun, setia memuji Tuhan. Dan tidak henti-hentinya hati kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita sungguh untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang adil, Tuhan yang menyatakan kasih, Tuhan yang menegakkan kebenaran. Yang kedua yang kita mau mengerti adalah bagaimana kita tetap bersuka cita. Bersuka cita di tengah kondisi saat ini, ketidakadilan, ketidakamanan, ketidakberdayaan, kekacauan, kerusuhan, demonstrasi, perusakan, dan tindakan anarkis dari siapapun. Di tengah-tengah situasi seperti itu, marilah kita tetap bersuka cita. Bersuka cita memuji Tuhan karena kita tidak ikut-ikutan melakukan tindakan kejahatan. Bersuka cita karena mereka yang melakukan kejahatan pasti dihukum Tuhan. Bersuka cita karena Tuhan yang menyatakan keadilan dan murkanya. Bersuka cita karena pembalasan ada dari pihak Tuhan. Bersuka cita bukan karena kita hebat, gagah, aman, nyaman. Bersuka cita bukan karena kita lebih benar, lebih baik, atau lebih suci dari yang lain. Bersuka cita karena Tuhan yang bertindak atas segala kelaliman. Tuhan akan menyatakan murka dan amarahnya kepada mereka yang menindas, yang melakukan pemberontakan kepada Tuhan, dan yang menindas sesama. Mari kita tetap bersuka cita di tengah kesulitan apapun. Ini tidak mudah, ini tidak menyepelekan keduka citaan, ini tidak merendahkan orang yang mengalami kemalangan dan kesusahan, tetapi sebaliknya bersuka cita karena pada waktunya semua orang akan diadili dan dihukum. Mungkin saya dan saudara atau siapapun yang merasa sekarang mengalami kesulitan, bagaimana mungkin bersuka cita di tengah-tengah penderitaan dan ketidakadilan? Bagaimana bisa kita bergembira di tengah-tengah ketidakberdayaan hidup ini? Bagaimana mungkin kita bersuka cita di mana para pejabatnya korup, di mana mereka berpoya-poya dengan uang rakyat, di mana mereka melakukan tindakan-tindakan anarkis? Bersuka cita karena Tuhan pasti segera menghukum mereka. Bersuka cita karena Tuhan tidak pandang peduli dengan siapapun yang melakukan tindakan kejahatan pasti dihukum. Entah di sini, dan dihukum untuk selama-lamanya. Bersuka cita mungkin saja di antara mereka ada yang bertobat dan kembali ke jalan yang benar dan mau melakukan hal yang baik, yang suci, yang adil, yang benar. Kita tidak tahu. Di antara mereka yang melakukan kelaliman dan penindasan terhadap sesama manusia, yang menggunakan kekuasaan, arogansi, dan kekuatan, ternyata mereka akhirnya bertobat dan mau kembali ke jalan yang benar. Bersuka cita karena itu. Bukan bersuka cita di tengah penderitaan orang lain. Bersuka cita karena Tuhan segera menyatakan keadilannya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, yang ketiga ialah Tuhan akan menghabisi orang-orang berdosa dari bumi ini.
Pada akhirnya semua akan dihukum, mereka yang berbuat jahat akan dihabisi dari bumi ini. Tunggu waktunya Tuhan menghukum dengan caranya, dengan kekuatannya. Tidak ada satu orang pun yang dapat bisa menahan murkanya. Dan mereka yang sedang berada di dalam perbuatan dosa, sedang berada dalam murka Allah dan penghukuman Tuhan. Mungkin sedang berpoya-poya, mungkin sedang merasa hebat dan kuat, mungkin sedang merasa bebas lepas dari tanggung jawab. Tetapi sedang mereka melakukan hal tersebut, mereka sudah berada di dalam keadaan dimurkai Allah. Mari kita berdoa kiranya Tuhan menyatakan keadilan dan murkanya atas mereka yang melakukan kejahatan. Entah penguasa, entah pemerintah, entah pejabat, entah wakil-wakil partai politik, entah wakil-wakil para pemimpin, entah siapapun yang melakukan kejahatan penindasan, entah itu aparat, entah itu orang-orang lalim. Kiranya kita berdoa bersama, Tuhan nyatakanlah murkamu dari surga, seperti Tuhan menyatakan murka kepada kota Sodom Gomora, kepada kota-kota Korazim, kepada tempat-tempat yang melakukan kejahatan. Kiranya Tuhan mendengarkan seruan kita, keluhan kita, dan kita tidak perlu dan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak boleh melakukan tindakan-tindakan anarkis. Kita tidak boleh melakukan tindakan seperti mereka yang melakukan kejahatan. Kiranya saudara dan saya terus memuji Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, dan menyerahkan penghukuman kepada Tuhan Yesus. Tuhan segera datang. Maranatha. Amin.